Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik yang terbaru dan menarik. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai beberapa alasan ya wanita berselingkuh setelah menikah. Nah, memang di sini cukup mengherankan dan membingungkan kalau kita tidak menarik kembali apa yang melatar belakangi hal tersebut. Karena sebetulnya pernikahan adalah hal yang memang diimpikan, artinya justru untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah ia dapatkan sebelum pernikahan atau pra-pernikahan. Namun pada kenyataannya setelah pernikahan masih ada saja alasan-alasan seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Yuk kita gali bersama, kita korek bersama apa yang menjadi alasan mereka. Oke, sebagai alasan awal, alasan pertama tentunya adalah mencari sesuatu yang tak ia dapat dari pasangan hidupnya. Ini yang tidak bisa didapat dalam pasangan hidupnya atau dengan pasangan hidupnya tentunya sulit kalau kita tidak betul-betul memahaminya. Ya, sebetulnya kalau bicara pernikahan, siapa sih yang nggak suka dengan pernikahan? Gitu. Pernikahan adalah saat-saat yang paling bahagia. Tapi bukan berarti karena bahagia kita harus bolak-balik menikah, bukan. Ya, artinya tentunya sebagai seorang sepasang kekasih bisa memahamilah apa yang menjadi kekurangan pasangannya. Namun pada kenyataannya itu memang tidak bisa diterima begitu saja karena banyak hal-hal yang tidak bisa dibohongi. Ya, banyak hal-hal yang tidak bisa tergantikan sebetulnya kalau memang kita saling memahami. Ya, mungkin adanya kurang emosional seksual bisa juga ini melatar belakangi seseorang menjadi melakukan hal seperti itu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, perselingkuhan yang dilakukan bukan berarti tanpa pertimbangan. Justru mungkin melalui pertimbangan yang cukup matang dan panjang. Namun mungkin setelah melalui banyak pertimbangan, masih saja belum ditemukan apa yang ia ingin dapatkan atau belum bisa dimengerti oleh pasangan. Nah, ini terbukti dari beberapa responden yang menyatakan bahwa memang setelah melakukan perselingkuhan itu bukan berarti selama ini dia tidak mencintai suaminya ketika itu terjadi pada istri. Mungkin begitu pula sebaliknya, bukan berarti si suami tidak mencintai istrinya. Namun banyak hal-hal yang justru setelah pernikahan yang sebelumnya didambakan pasti didapatkan ternyata belum bisa didapatkan. Bukan berarti tidak bisa, karena kemungkinan mungkin dengan berubahnya waktu bisa juga Anda temukan jawaban apa yang selama ini belum Anda dapatkan, mungkin bisa Anda dapatkan. Kan nggak tahu juga ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah selingkuh tanpa membawa perasaan. Nah, ini biasanya memang berarti mutlak bahwa perselingkuhan ini tertuju pada kurangnya greget seksual pada pasangan, ya. Yang justru ini tentunya menimbulkan rasa penasaran, ingin mencoba sesuatu yang berbeda atau mungkin yang belum ia dapat dengan pasangannya. Nah, ini memang 80% wanita melakukan ini tidak membawa perasaan, artinya hanya sebatas pelampiasan hasrat seksual belaka. Tidak lebih dari itu. Artinya setelah itu memang mereka tidak kembali atau terus-menerus melakukan itu. Ya, tentunya setelah dia mendapatkan apa yang ia cari justru ada pada pria lain, mungkin kembali ke yang tadi bahwa ini ada dua kemungkinan. Bisa juga setelah melakukan perselingkuhan di luar sana dengan orang yang dianggap mampu memberikan hasrat yang sesuai dengan keinginannya, itu bisa juga kembali kepada suaminya. Atau juga ada yang meneruskan
ya. Ada yang meneruskan petualangan cintanya atau terus memburu laki-laki yang dianggap mampu memberikan kepuasan pada dirinya. Hal ini adalah tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Karena di sini ada kesulitan, ya, ada sedikit kesulitan. Kembali ke tanda yang terakhir, ya, kembali ke yang terakhir, yaitu dia mampu menutupi perbuatannya hingga akhir hayat. Artinya dia mampu menutupi rapat-rapat rahasia yang selama ini ia lakukan dengan orang lain. Nah, hal ini tentunya adalah merupakan besarnya rasa cinta kepada suaminya atau rasa takut kehilangan terhadap suami. Namun di sisi lain memang suami diakui atau tidak kenapa istri melakukan seperti itu, karena si suami dianggap tidak mampu atau belum mampu, ya, memberikan kepuasan yang ia harapkan, ya. Nah, tentunya hal ini kita sebagai laki-laki atau sebagai suami harus pandai-pandai menyikapi dan selalu memberikan perhatian penuh kepada pasangan kita. Nah, terutama hal ini sebetulnya dilakukan itu setelah pernikahan, karena sebenarnya kalau sebelum pernikahan itu semuanya berjalan dengan mudah, artinya dengan sendirinya. Kita juga kalau tidak ketemu satu hari kepengen ketemu, kita akan selalu memberikan perhatian yang penuh, bahkan tidak sempat disempat-sempatkan. Tapi berbeda halnya setelah kita diikat dengan tali pernikahan, memang banyak hal yang menghalangi atau mengurangi, ya, menimbulkan kurangnya perhatian terhadap pasangan. Ini adalah sudah mulai datang, artinya kerikil-kerikil tajam yang dapat memang sedikit mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun apabila kita memang bisa terus mempertahankan perhatian kepada pasangan kita, cinta dan kasih sayang kepada pasangan kita, insya Allah keluarga Anda aman dan harmonis. Di sini banyak hal yang harus kita lakukan dengan pasangan kita dalam menggapai arti dan praktek, ya, arti dan tindakan secara harmonis. Maksudnya seperti itu. Arti dan tindakan secara harmonis ini memang betul-betul harus mampu kita wujudkan, yaitu tentunya rasa saling pengertian antara pasangan, rasa saling memahami, rasa menutupi antara pasangan. Artinya ketika pasangan kita punya kelebihan, kita tentunya punya kekurangan. Dan ketika pasangan kita punya kekurangan, kita tentunya punya kelebihan. Di situ kita saling sinergi, memberikan satu hal yang akhirnya bisa saling tertutupi dan tercukupi. Namun apapun yang sudah terjadi dalam rumah tangga kita selama ini, saya yakin keluarga Anda, keluarga kita semua senantiasa dalam keadaan harmonis. Akhirnya kita senantiasa bisa terlepas dari hal-hal yang memang bisa merusak keharmonisan rumah tangga kita. Saya yakin Anda adalah suami yang sangat sayang dan memahami perasaan istri, dan istri Anda pun demikian. Saya yakin Anda selama ini memang sudah melakukan itu dengan cepat dan tepat. Insya Allah kita selalu berdoa agar keluarga kita semua senantiasa harmonis dan abadi. Terima kasih.